Berlatar di Prancis tahun 1956, kisah akan diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil disuruh oleh pendeta untuk mengambilkan minuman anggur di ruang bawah tanah. Setibanya ia di basement, ia merasakan kehadiran dari sesuatu entah apa itu, namun botol anggur yang ingin ia ambil tiba-tiba pecah. Ia kembali dan melaporkan ke pendeta, kalau ada orang di dalam sini, sehingga mereka berdua pergi untuk memeriksanya. Mereka pergi mencari ke ruangan gereja, namun tidak ada apa-apa di sana, sampai sang pendeta melihat air yang ada di dalam wadah tiba-tiba mengering. Pada akhirnya si pendeta tewas terbakar disusul dengan kepergian seseorang dari gereja tersebut. Beberapa tahun setelah Suster Irene berhasil mengusir Falak dari biara Saint Charta, ia kini kembali bertugas menjadi biarawati dan hidupnya kini menjadi damai. Di tempat yang baru, ia berteman dengan seorang suster lain bernama Debra. Ia dikenal sebagai seseorang yang nakal dan kerap menyusahkan pimpinan biara. Pemimpin biara bercerita mengenai kejadian seorang suster yang berhasil mengalahkan sosok iblis yang ada di biara Saint Charta, dengan cara memberikan iblis itu darah Kristus. Berpindah ke sebuah sekolah asrama di Prancis, kita akan melihat beberapa anak-anak yang sedang mengerjai madam sekolah dengan melepaskan kecoa ke kamarnya. Di sana ada juga tukang kebun bernama Maurice, yang dulunya pernah membantu Suster Irene dalam kasus biara Saint Charta. Ia berteman baik dengan seorang murid bernama Sophie, anak dari seorang guru di sekolah ini, dan ia kerap membantu Sophie yang kerap dirundung oleh para anak nakal. Selanjutnya kita akan melihat seorang bocah pengantar paket yang sedang mengantarkan sebuah makanan ke tempat tinggal Maurice, namun ia melihat Maurice yang tengah kejang-kejang, dan tiba-tiba di malam hari Suster Irene bermimpi tentang Maurice yang kerasukan. Berita tentang kematian seseorang pendeta yang terbakar itu sampai ke Vatikan, dan Vatikan akhirnya turun tangan. Mereka meminta Suster Irene kembali menyelidiki apa yang terjadi dengan gereja dan pendeta tersebut. Suster Irene awalnya menolak, karena kejadian sebelumnya saja sudah cukup membuatnya trauma, namun tidak ada siapapun yang masih hidup bisa mengalahkan Falak selain Suster Irene, sehingga Irene terpaksa menerimanya. Suster Irene berangkat ke Perancis, tanpa ia tahu Suster Debra ternyata juga ikut dengannya. Tanpa sepengetahuan pihak biara tempat ia bertugas, Suster Debra ingin melihat mukjizat dan percaya kembali pada imannya, mau mengikuti Suster Irene dalam melenyapkan roh jahat. Dengan begitu ia bisa menemukan kembali imannya. Selesai pelajaran, Maurice datang ke kelas untuk memperbaiki lemari sambil senyum-senyum kepada ibunya Sophie, yaitu Sophie sendiri didatangi oleh teman-teman premannya. Mereka mengajak Sophie bermain permainan menantang iblis. Sophie diminta untuk melihat ke sebuah kaca patri, di mana ada gambar kambing di bagian tengahnya. Begitu matahari menyoroti kaca, sinarnya menembus mata kambing dan merubah mata itu menjadi merah. Saat itulah iblis akan datang dan Sophie diminta untuk fokus ke kambing itu. Sementara mereka semua pergi meninggalkan Sophie di kapal tersebut. Sophie yang ketakutan tiba-tiba melihat bayangan Falak, namun untungnya ada Maurice yang membukakan pintu. Kembali ke Suster Irene, ia kini telah tiba di Prancis dan langsung mengunjungi gereja tempat pendeta terbunuh. Mencari petunjuk, suster gereja setempat memberitahu, kalau ada seorang anak yang melihat kejadian kematian pendeta kemarin. Suster itu juga bilang, kalau ada seorang tukang bersih-bersih yang baru saja keluar dari tempat ini, dan ia bernama Maurice. Suster Irene sadar kalau roh itu alias Falak berhasil merasuki tubuh Maurice. Suatu ketika, Sophie melihat ada yang aneh pada Maurice. Ia selalu tiba-tiba mematung sendiri. Setelah itu Sophie mendengar suara panggilan dari ibunya yang berasal dari lantai atas. Sophie pergi mengeceknya, namun ia tak menemukan siapapun di sana dan malah mendapatkan gangguan dari Falak. Saat hendak check-in hotel, Suster Irene berpapasan dengan anak kecil dan segera menanyakan apa yang terjadi pada malam di mana pendeta terbunuh, namun membahasnya dan malah kabur. Namun begitu dikejar, Suster Irene malah bertemu dengan Falak dan mendapatkan petunjuk tentang apa yang dicari Falak. Kembali ke sekolah, Madam mendengarkan suara sesuatu dari kapal.
dan saat mengeceknya, ternyata itu adalah Maurice yang menjedotkan kepalanya ke pintu kapal. Setelah Maurice pergi, ia mendengar suara seorang anak yang berasal dari kapal, sehingga ia memberanikan diri untuk mengeceknya. Madam mendapatkan gangguan dari roh halus. Setelah itu muncul roh berwujud anaknya, yang sebenarnya sudah mati dan langsung menyerang Madam hingga tewas saat itu juga. Suster Irene pun siuman. Ia mengetahui kalau Falak masih bersarang dan merasuki tubuh Maurice. Ia merupakan dalang dari meninggalnya beberapa tokoh penting gereja, dan selalu berpindah-pindah, dan Falak ternyata mengincar sesuatu yang berada di sekolah asrama. Suster Debra memberikan sebuah rosario dari sang pendeta yang terbunuh, dan rosario itu diberikan oleh Jacques. Dalam rosario itu pun ternyata ada petunjuk awal yang amat besar. Segera mereka bertolak pergi ke rumah arsip Katolik untuk mencari tahu makna simbol yang terdapat di rosario itu. Di sisi lain Kate yang melihat pintu kapal terbuka, segera mengeceknya dan ia terkejut melihat Madam yang telah tewas. Kate pergi mencari Sophie, ternyata Sophie sedang bersembunyi dan berkata kalau ada yang aneh dengan sekolah ini. Madam tak pernah memasuki kapal dan selalu mengunci tempat itu. Pasti ada sesuatu di tempat ini yang membuat Madam masuk ke kapal. Singkat cerita, Suster Irene tiba di rumah arsip Katolik. Kepala arsip mengatakan bahwa simbol itu merupakan simbol keluarga dari Saint Lucy. Dia tewas dibunuh, namun sebelum dibunuh kedua matanya dicongkel. Kedua mata Saint Lucy inilah yang dicari oleh Falak, supaya ia bisa mendapatkan kekuatan lebih. Kepala arsip berkata, kini mata itu berada di sebuah sekolah asrama, yang merupakan asrama yang sama di mana Sophie dan Maurice berada. Di asrama Maurice, Sophie dan Kate sedang menikmati malam hari dengan berdansa bersama. Tiba-tiba Maurice terjatuh saat mereka berdansa, dan lehernya ada tanda salib terbalik. Mereka kabur dari ruangan itu dan berpapasan dengan Suster Irene. Suster Irene lantas meminta Sophie dan Kate menjauh dari Maurice, karena penyebab semua kejadian mengerikan itu adalah Maurice yang dirasuki Falak. Begitu diminta menjauh, Maurice pun berubah menjadi jahat. Ia segera menuju tempat di mana mata Saint Lucy berada. Suster Irene dan Suster Debra segera menghentikan Maurice dengan membuatnya pingsan. Begitu selesai mengikat Maurice, mereka berdua bersama Sophie dan Kate mendatangi kapal dan mulai mencari keberadaan kedua mata Saint Lucy. Sophie teringat akan mata kambing yang bersinar di kaca. Begitu mencoba menyinari mata kambing itu, sinarnya lantas menuju tempat di mana benda suci itu berada. Saat sedang menggali kambing yang ada di kaca, tiba-tiba menghilang dan Maurice juga telah lepas dari ikatan. Ada seorang bocah yang terbangun di malam hari, karena ada suara hentakan kaki di atas kamar, sehingga ia pergi mengeceknya, dan inilah dia benda yang dicari-cari oleh Falak, yaitu sepasang mata Saint Lucy. Suster Debra bertemu dengan bocah tadi dan mereka segera mengecek ke lantai atas, yang ternyata itu adalah hantu kambing. Di dalam sana, mereka mendapatkan berbagai macam gangguan mistis yang di sisi lain Maurice menyerang Suster Irene untuk mendapatkan mata tersebut. Sophie membawa kabur mata tersebut, yang di sisi lain Suster Debra dan para bocah terjebak di dalam sebuah ruangan yang ada ventilasi menuju ke kamar Madam, yang ada hantu Madam yang berdiri di kamarnya, dan tiba-tiba Sophie bersembunyi di dekat atap dan Maurice pun mengetahui keberadaannya. Namun dengan kekuatan mata itu, Sophie berhasil kabur. Bangunan sekolah menjadi ambruk, Sophie hampir saja terjatuh dari atas, sementara Suster Debra dan yang lain tengah kabur dari hantu yang lain. Sophie memberikan mata itu ke Suster Irene, dan mereka berhasil melumpuhkan Maurice. Dikira sudah tiada, Maurice tiba-tiba bangkit lagi dan berhasil mendapatkan mata itu. Falak pun mendapatkan kekuatan dari mata tersebut, dan ia berhasil mengalahkan Suster Irene. Namun teringat dengan Suster Irene, dapat lepas dari genggaman Falak. Pas sekali di sana terdapat banyak sekali anggur. Suster Irene mengajak Suster Debra berdoa bersama mengubah anggur yang ada menjadi simbol darah Kristus, di mana hal itu menjadi senjata yang kuat untuk mengalahkan Falak. Falak pun menghilang, anak-anak berhasil selamat,
Maurice juga berhasil sembuh, dan akan tinggal bersama Sophie dan Kate di sekolah asrama ini. Kehidupan mereka kembali seperti semula, namun Suster Irene masih merasakan sesuatu yang mengganggunya, dan film pun berakhir. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya.